Kami datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah, di mana Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan telah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami bisa beribadah. Walaupun lewat online, tetapi kami percaya Tuhan hadir dalam persekutuan kami pagi hari ini. Tuhan, dan sebelum kami akan menerima firman Allah, Tuhan jamah dan urapi kami hamba-Mu yang sangat terbatas. Dan urapan yang sama juga mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami hikmat, akal budi, memberikan urapan kepada setiap kami, baik hamba-Mu juga kami yang mendengarkannya, supaya kami semua diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu beserta dengan kita sekalian. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, kami dipercaya oleh Tuhan untuk melayani firman Tuhan lewat ibadah online pagi hari ini oleh hambanya Bapak Pendeta Kamperta Titi. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami bisa berjumpa dengan jemaat yang ada, yaitu jemaat GBI Double C Latu Menten, Jakarta Barat. Saudara, mungkin saya tidak kenal saudara, saudara mungkin juga tidak mengenal saya, tetapi hari ini Tuhan pertemukan kita di dalam renungan firman Allah ini, dan saya percaya Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Tema yang diberikan kepada saya adalah mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Demikian firman Allah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, pengertian mengandalkan Tuhan adalah di dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang menaruh kepercayaan kepada sesuatu. Sesuatu di sini adalah tentu Tuhan. Menaruh pengharapan, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, menjamin akan kesanggupan, kekuatan, atau kemampuan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menjamin. Dia sanggup memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan. Firman Allah mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi arti mengandalkan Tuhan ialah orang yang merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Haleluya. Saudara, kita adalah orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Firman Allah berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, hidupan kita sangat bergantung, sangat-sangat bergantung dengan Tuhan. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan kita ada. Bukan berarti usaha, pekerjaan, sekolah, belajar nggak penting, nggak perlu skill harus kita asah. Sebab firman Allah berkata, barang siapa tidak bekerja, jangan ia makan. Artinya kita harus bekerja dengan keras. Kita harus semangat untuk bekerja, untuk beraktivitas. Tapi di atas semua pekerjaan kita, usaha kita, belajar kita, atau pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, adalah Tuhan ditaruh nomor paling depan. Tuhan harus mendominasi, Dia harus intervensi dalam setiap aspek hidupan kita, dari yang kecil sampai kepada perkara yang besar. Biarlah Dia intervensi, Dia mendominasi, Dia menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Saudara, seperti pujian yang berkata, satu-satunya
yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Artinya apa pujian ini? Satu-satunya yang kuandalkan adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia sumber segala sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Amsal 3 ayat 5 berkata, Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini berkata dengan jelas bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, percayalah artinya sandaran hidup kita. Dia satu-satunya Tuhan yang kita percayai untuk memberkati, menolong, memimpin hidup kita. Saudara, dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan jangan bersandar pada pengertian kita. Seringkali kita berkata, aku bisa, aku mampu, aku sanggup, aku berpengalaman, aku orang yang hebat. Jangan, saudara, hari ini stop. Jangan pernah mengandalkan pengertian kita, kepandaian kita, akal kita, maka kita akan gagal. Firman Allah berkata, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertian kita, akal kita. Saudara, Tuhan mau supaya setiap jemaat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, bagian yang kedua, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Mengapa Bapak Ibu kita sebagai orang Kristen, orang percaya harus mengandalkan Tuhan? Yang pertama ialah sebab manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, di saat pandemi ini kita dicelikkan oleh Tuhan. Mata kita dibuka oleh Tuhan. Bahwa semua kehebatan, semua kekuatan manusia, kekuatan negara-negara yang hebat, yang besar, seperti Cina, seperti Amerika, seperti negara-negara Eropa, dibukakan oleh Tuhan lewat pandemi ini. Mereka kewalahan, mereka kelabakan, bahkan mereka kalang kabut untuk menghadapi pandemi ini. Padahal virus ini hanya virus yang kecil. Tetapi negara-negara yang besar, mereka kebingungan. Bahkan ekonomi mereka sempat jatuh, saudara. Indonesia juga sempat mengalami sesuatu krisis dalam pandemi ini. Baik ekonomi, saudara, dan sebagainya. Pendidikan, saudara, dan sebagainya. Bahkan gereja di lockdown. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. So, manusia, saudara, adalah makhluk yang lemah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat pandemi ini kita dibukakan mata kita. Semua apa yang disebut dengan kekuatan, kehebatan, saudara, itu dicelikkan oleh Tuhan. Mereka runtuh, saudara. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, apalagi kekuatan dunia. Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Saudara, mengapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Manusia itu mudah berubah, mudah lemah. Saudara, manusia itu hanya embusan nafas. Hanya embusan nafas saja. Masa kita bergantung kepada yang berubah, yang bisa bergeser, yang lemah? Saudara, jangan kita bergantung kepada manusia, kepada kehebatan manusia. Sekalipun dia hebat, sekalipun dia kaya, sekalipun dia mungkin sukses, tetapi kita nggak boleh bergantung kepada manusia. Tapi bergantunglah kepada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Saudara, jadi mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Sebab manusia adalah makhluk yang lemah. Saudara, kita adalah orang yang lemah, mudah sakit, mudah mungkin lupa, dan sebagainya.
Kita seringkali bisa berubah. Sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, sebab manusia mudah berubah. Mengapa kita tidak boleh mengandalkan manusia? Sebab yang kedua, sebab manusia mudah berubah. Saudara, sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Karena manusia adalah orang yang mudah berubah. Ada salah satu jemaat kami yang kurang lebih 10 tahun yang lalu, dia bisa membeli tanah, sawah yang berhektar-hektar dengan uang mereka. Saya mendengar bahwa dia bisa membeli dengan ratusan juta, bahkan 1 miliar dia beli. Tetapi pada 2-3 tahun yang lalu, saudara, orang ini, jemaat kami ini, kesulitan dalam keuangan. Bahkan tanah itu dijual. Saudara, untuk menutup utangnya. Bahkan dia mengambil utang di bank. Itu pun untuk menjual tanahnya. Itu belum cukup untuk menggantikan hutang-hutang yang ada di bank. Artinya manusia bisa berubah sewaktu-waktu. Saudara, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia, sebab manusia itu bisa berubah. Saya bisa berubah, orang bisa berubah. Tetapi dia, Allah kita, tidak pernah berubah. Percayalah bahwa Yesus kita tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya, dia tidak pernah berubah. Dia Allah yang sama. Kuasanya, kasihnya, pertolongannya, berkatnya, mujizatnya tetap sama. Haleluya. Dia tetap sama. Begitu, jangan mudah kita mengandalkan manusia, sebab manusia mudah berubah. Yang ketiga, mengapa kita mengandalkan Tuhan? Yang ketiga, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita pasti akan diberkati. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Firman Tuhan tadi mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, janji berkat akan datang kepada kita jikalau kita mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang kita alami hari ini, andalkan Tuhan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, disitulah Tuhan pasti dan pasti memberkati saudara. Dia berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, bukan manusia tetapi Tuhan. Jangan kebalik. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, tapi orang yang mengandalkan manusia tidak diberkati. Bahkan nanti kita bahas ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara mau diberkati hari ini? Apapun masalahmu hari ini, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, ekonomi, keuangan, kesehatanmu, masa depanmu, pendidikan anak-anak saudara. Kalau ingin diberkati, engkau sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai bisnismen, pengusaha, karyawan, PNS, apapun pekerjaan saudara, sebagai pelayan Tuhan, andalkan Tuhan. Tidak ada cara lain selain andalkan Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Haleluya. Kita tidak usah mengejar berkat. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Saudaraku yang dikasih Tuhan, janji berkat akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan ya kepada Tuhan. Tuhan, saya berharap kepadamu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku menaruh harapanmu. Aku mengandalkan Engkau. Saudara percaya hari ini. Apapun masalahmu hari ini, saya sebagai hamba Allah, percayalah, Tuhan akan memberkati engkau. Jangan khawatir, Tuhan akan datang dengan berkat, dengan blessing-nya, akan memberkati engkau. Dan engkau akan menjadi orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Bicara tentang berkat, bukan hanya soal jasmani, bukan soal kekayaan, harta, uang, jabatan, kedudukan, bukan. Tapi soal damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keselamatan, hidup kekal
itulah yang akan memberkati kita, yang akan dijanjikan kepada kita. Begitu saudara. Saudara, salah apabila kita hanya mencari berkat dunia saja. Tetapi biarlah saudara kejar perkara-perkara surga. Maka segala sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan akan Tuhan sediakan bagi saudara. Saudara, yang ketiga, saya mau bicara tentang janji Tuhan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada 6 janji. Secara singkat saya sampaikan di sini. Itu juga terdapat di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Apa janji Tuhan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Yang pertama, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Air itu adalah bicara tentang firman Tuhan. Ketika hidup kita dekat dengan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan, maka di sanalah pohon itu akan hidup, pohon itu akan tumbuh, pohon itu akan menghasilkan buah, pohon itu akan berkembang. Saudara, kenapa? Dekat dengan air. Hidupan orang Kristen harus dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan Yesus sebagai sumber kehidupan. Jangan jauh. Karena jangan menjauhkan dari perhimpunan kita, jangan menjauhkan dari firman Allah, jangan menjauh dari Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan, maka apa yang kita alami bukanlah berkat, saudara, tetapi kutuk. Tetapi sesuatu yang buruk akan menimpa kita apabila kita menjauhkan, terpisah dari sumbernya. Dan jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi. Kalau ini sungai, ya, aliran air, sungai, maka pohon itu di tepi air. Makanya subur. Dia bisa bertumbuh, pohon itu bisa menghasilkan buah. Saudara, itulah anak-anak Tuhan yang ditanam oleh Tuhan di tepi air. Di tepi daripada air itu, yaitu firman Allah. Dan jangan pernah jauh dari firman Allah, karena dia adalah firman itu kehidupan kita, yang membuat kita diberkati, membuat kita sukacita, hidup kita menjadi orang yang menikmati berkat-berkat rohani, sehingga saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh, pertumbuhan rohani ketika kita dekat dengan sumber itu. Tetapi kematian rohani, orang Kristen akan mati rohaninya ketika jauh dari firman Allah. Itu jangan pernah menjauhkan. Apalagi di masa pandemi ini, jangan pernah jauh dari firman Allah. Jangan pernah jauh dari Tuhan Yesus. Yang kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara, pohon itu punya akar. Dan akar itu yang mencapai kedalaman air, sampai ke bawah. Dia akan mencari sumber-sumber air yang ada di bawah, sehingga pohon itu bisa tumbuh. Orang Kristen, kekuatannya pada akar. Biarlah firman juga berkata, berakar di dalam Tuhan. Artinya ke dalam. Saudara, ikut Tuhan harus dalam. Jangan cetek. Jangan hanya permukaan saja. Kalau pohon hanya permukaan tidak berakar, maka ambruk. Ketika terjadi badai, ketika terjadi bencana, ketika terjadi persoalan, tantangan, sakit, penyakit, maka pohon itu akan ambruk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa ketika kita merayakan Natal ada pohon cemara? Karena cemara punya filosofi, di mana pohon cemara itu akarnya masuk ke dalam dan begitu kuat. Saudara, mengapa bukan pohon mangga, mengapa pohon pisang apalagi? Tapi kenapa Natal kita harus peringati dan pasti ada pohon cemara? Karena cemara punya akar yang sangat kuat, masuk ke dalam. Ketika terjadi badai, angin, ribut, angin mungkin puting beliung tidak akan roboh. Kenapa? Kuat akarnya. Orang Kristen hari-hari ini ditimpa badai apapun, melewat COVID ini, lewat tantangan persoalan, tetap berakar ke dalam. Mencapai sumber yang paling dalam dan akarnya menjadi kuat, sehingga pohon itu menjadi kuat sekali dan tidak mudah ambruk. Iman kita nggak mudah roboh. Kenapa? Karena iman kita berakar
berakar ke dalam. Yang ketiga, tidak mengalami datangnya panas, terik. Saudara, walaupun mungkin dalam kehidupan kita diterpa dengan panas yang terik, bicara tentang persoalan, mungkin krisis, tapi tidak mengalami panas, tidak mengalami kebakaran, tidak mengalami bencana. Sebab apa? Sebab Tuhan, sumber kehidupan kita, ada di dekat kita. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebab itu, walaupun panas sekalipun, kalau pohon itu dekat dengan sumbernya, maka bencana apapun, masalah apapun, tidak akan membuat pohon itu menjadi kering. Tidak akan membuat pohon itu menjadi panas. Dan tidak akan mengalami datangnya panas apapun. Musim panas, musim hujan, musim apapun tidak akan mempengaruhi. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan sumber. Yang keempat, daunnya tetap hijau. Haleluya. Saudara, orang Kristen daunnya tetap hijau walaupun ada persoalan. Tidak ikut kering, tidak ikut rontok, tidak ikut gugur, tidak ikut berubah menjadi kuning dan akhirnya menjadi kering, tapi daunnya tetap hijau. Walaupun dilanda oleh apapun, cuaca, persoalan apapun yang melanda hidup kita, kalau kita dekat dengan sumbernya, kita mengandalkan Tuhan, maka daunnya tetap hijau. Artinya orang Kristen tetap diberkati, tidak pernah berubah. Walaupun di musim yang sulit, musim paceklik, apalagi mungkin hari-hari ini langka akan minyak, tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara, tetap dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yang kelima, tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering bicara tentang krisis, kekurangan. Saya ingat hambanya Elia. Di dalam masa kelaparan, tidak turun hujan di masa itu, tetapi Tuhan memberi makan hambanya Elia. Lewat siapa? Lewat seorang janda di Sarfat. Saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir di masa yang sulit. Jangan khawatir di masa pandemi ini. Jangan khawatir di masa-masa krisis ini. Tuhan tetap memelihara saudara. Percayalah, karena kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memelihara saudara. Dan jangan pernah khawatir. Firman Allah mengatakan, jangan kamu khawatir. Lihatlah burung di udara yang dipelihara, yang tidak pernah menanam, menuai, tetapi dipelihara Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita lebih daripada burung-burung di udara. Percayalah, ada pemeliharaan Tuhan. Dan tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tuhan memelihara saudara. Ada pujian mengatakan, Dia peliharaku. Dia peliharaku. Di senang atau susah. Dia peliharaku. Saya percaya jemaat di GBI Double C bersama dengan hambanya. Saya percaya Tuhan pelihara. Haleluya. Tuhan pelihara saudara. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan pelihara. Katakan dengan iman, Tuhan Engkau melihara hidupku. Tuhan Engkau memelihara keluargaku. Tuhan memelihara masa depanku. Tuhan memelihara pekerjaanku. Dan sebagainya. Haleluya. Sampai kepada nyawa kita dipelihara Tuhan. Mazmur 121, Tuhan menjaga nyawa kita. Yang keenam, tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saudara tidak pernah stop. Di masa yang sulit sekalipun, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan, kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Dia selalu memberkati kita dan firman Allah berkata, tidak akan berhenti menghasilkan buah. Tetap produktif, tetap diberkati, tetap ada. Saudara, dan percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai kekurangan, sampai meminta-minta sedekah. Tidak pernah orang benar dibiarkan Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Selalu menghasilkan buah. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, yang terakhir, akibat orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Allah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya, orang yang mengandalkan manusia bukan berkat yang datang, tetapi kutuk. Karena nggak mau kan kita dikutuk Tuhan. Tapi saya berdoa supaya Tuhan berkati jemaat di GBI Double C di Latu Menten. Saudara, diberkati. Saudara, kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, konsekuensinya begitu berat. Apa itu? Dikutuk. Tidak diberkati.
Saudara, seperti semak bulus. Semak bulus di padang gurun apa? Nggak menghasilkan apa-apa. Kering. Di padang gurun. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada kehidupan. Nggak ada penduduk. Mana orang bisa hidup di tanah seperti itu? Mana tanah bisa hidup? Itu dengan orang yang mengandalkan manusia. Tidak akan diberkati. Dikutuk oleh Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia, saudara. Walaupun kita kuat, kita kaya mungkin. Kita hebat, kita pinter. Saudara, kita mapan, tapi jangan pernah mengandalkan manusia dan kekuatan kita. Andalkan Tuhan hari ini. Stop andalkan manusia. Hari ini ganti andalkan Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Bagaimana cara kita diberkati? Bagaimana cara hidup kita menjadi orang-orang yang sukses dan orang yang selalu mengandalkan Tuhan? Yang pertama, carilah Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan. Firman mengatakan dalam 1 Tawarik pasal 16:11, carilah Tuhan dan kekuatannya dan carilah wajahnya selalu. Cari Tuhan. Yang kedua, berpegang pada firman Allah. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita. Pegang pada firman Allah. Pegang, saudara. Firman Allah, saudara, pegang. Dan renungkan siang dan malam. Baca Alkitab. Renungkan siang dan malam dan lakukan dalam hidup saudara, maka hidupmu akan diberkati. Yang ketiga, melekat pada Tuhan. Seperti ranting yang melekat pada pokok dan jangan jauh dari pokok, maka hidupmu akan diberkati. Engkau akan menghasilkan buah anggur yang manis ketika engkau melekat pada pokok. Hari ini saya percaya, engkau menjadi orang yang melekat pada Tuhan. Jangan jauh, tapi seperti ranting yang selalu melekat pada pokok. Dan hidup masih diberkati. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat pada Allah. Hati kita melekat bukan pada harta, bukan pada uang, bukan pada jabatan, bukan kepada kekayaan kita, tapi kepada Tuhan. Lekat, hati kita dekat, nempel kepada Tuhan. Dan itulah rahasia untuk diberkati. Yang terakhir, hidup dalam doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Saudara, berdoa secara kontinu. Ayat ini memang singkat. Tetaplah berdoa. Tak punya pengertian yang dalam. Berdoalah setiap waktu, kata firman Allah. Kunci berkat adalah ketika Bapak Ibu diberkati. Andalkan Tuhan. Dan jangan menaruh harapan saudara kepada manusia, tapi taruhkan percayamu kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari telah mendengar firman Allah. Tuhan jamah. Tuhan berkati, dan mulai hari ini kami berkomitmen dengan Tuhan bahwa aku dan saya dan sekeluargaku akan mengandalkan Tuhan seumur hidupku. Karena ketika kami mengandalkan Tuhan, maka berkat-Mu pasti turun atas kami. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani juga diberkati. Dan kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dan tidak akan pernah mengalami datangnya musim kering, tetapi akan selalu hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam anugerah-Mu. Hari ini kami percaya Tuhan, firman Allah yang disampaikan hamba-Mu, kiranya itu akan tumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan, maka hidup kami akan diberkati dan kami akan khawatir dengan apapun, sebab Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kami. Dan kami percaya mujizat masih ada bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang sakit yang Kau sembuhkan, yang lemah yang Kau kuatkan, yang susah yang Kau hiburkan. Di dalam nama Yesus kami percaya berkat-Mu turun. Juga berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Kamperta Titi, Tuhan bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Rianita, diberkati Tuhan bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu, berkati pekerjaan-Mu di sana, dan semakin bertumbuh secara jasmani, terlebih pertumbuhan secara rohani. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.